Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, di dalam Injil Matius bab 7 ayat 6, 12 hingga 14 memberitahu kita bahwa jika kita mau orang lain melakukan kebaikan di dalam diri kita, kita juga harus melakukan perkara yang sama terhadap orang lain. Tetapi secara jujurnya, jika kita lihat kehidupan kita lebih suka agar orang lain mendengar apa yang kita katakan, mendengar apa yang kita arahkan kepada mereka. Jarang sekali kita suka apabila orang lain menyuruh kita sesuatu ataupun mengajak kita untuk melakukan sesuatu. Kita lebih suka untuk mementingkan diri kita daripada membantu di antara satu sama yang lain. Tetapi Injil pada hari ini mengajak kita untuk melakukan kebaikan terhadap orang lain, sekiranya kita mau orang lain melakukan kebaikan kepada kita. Dan sumber kebaikan yang dapat kita contohi adalah melalui Yesus sendiri. Dia sentiasa melakukan kebaikan bukan untuk dirinya tetapi untuk orang lain. Dan melalui kebaikan itu, orang lain mula mengikuti Yesus dan mencintai Dia. Dan inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai manusia biasa. Keegoan kita harus dibuang. Dan kita harus belajar bagaimana cara untuk merendahkan diri agar kita dapat membantu orang lain, agar kita dapat merasakan kesusahan orang lain. Oleh itu, belajarlah melalui Yesus, saudara dan saudari. Dan di dalam Injil pada hari ini juga, kita diajar untuk mengasihi. Tetapi bagaimanakah cara kita untuk mengasihi? Cara kita untuk mengasihi adalah dengan melalui pintu-pintu yang sempit. Kenapa pintu-pintu yang sempit? Karena melalui pintu-pintu yang sempit, kita belajar untuk melupakan diri kita. Kita belajar untuk menerima cabaran dan dugaan di dalam kehidupan kita, agar kita dapat mengasihi, agar kita dapat mengampuni, agar kita dapat membantu orang yang memerlukan pertolongan di sekeliling kita. Ingat saudara dan saudari bahwa Yesus tidak pernah menjanjikan jalan yang lurus untuk kita mengikuti Dia. Jadi maksudnya di sini, mengikuti Yesus memerlukan komitmen yang tinggi. Bukan sahaja komitmen yang tinggi, tetapi kita harus berani untuk menyangkal diri kita, meninggalkan apa yang kita ada untuk orang lain dan untuk kerajaan Allah. Jadi persoalan yang harus kita tanya di dalam diri kita, mampukah kita melakukan perkara yang sedemikian? Mampukah kita mengasihi, menghargai, dan mengampuni orang lain agar mereka juga akan membuat perkara yang sama terhadap diri kita? Jadi saudara dan saudari, marilah mengambil langkah pada hari ini untuk menjadi terang bagi semua orang, agar mereka mengetahui bahwa Yesus sentiasa menerangi kita dan berjalan bersama-sama dengan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.